Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Untuk mempercepat singkatan waktu, sebenarnya ada 3 pertanyaan Ustaz. Cuma hanya satu saja akan saya sampaikan mengingat waktu sudah siang. Nama saya Karsono dari Purbalingga, Desa Penambongan, Dukuh Timbang, Kecamatan Purbalingga. Ya. Yang saya tanyakan tentang Al-Maidah ayat yang inama homru wal maisir wa injir dan seterusnya itu, saya pertanyakan yang di darah yang mengalir itu Ustaz. Saya sering terjadi dalam majelis ini pun tadi dari gigi saya itu keluar darah, dan darah itu kalau mau saya buang nggak sempat, terpaksa saya telan. Ya kalau sedang berpuasa otomatis batal Ustaz. Tapi kalau dalam posisi begini itu tetap haram atau memang itu dari bagian diri kita? Nah, itu darah tadi darah apa? Keluar. Dari gusi Ustaz. Oh, dari gusi. Iya, itu spontanitas waktu-waktu bisa keluar. Wah, terus? Ya itu memang kalau ditelan itu sampai terasa. Ya. Kalau di ruang bebas kan kita bisa buang, tapi kalau nggak ada seperti ini kan kita nggak mungkin buang Ustaz. Nah, insya Allah sih semaksimal mungkin memang saya buang kalau memang ada kesempatan. Nah itu apa termasuk dari badan diri kita atau memang darah yang diharamkan? Terima kasih, itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana itu? Ya? Kalimantan dan Palu. Dari mana? Dari Kalimantan dan Palu, Sulawesi. Ya, ayo Palu mungkin. Yang Palu yang mana Ibu? Mic nomor 10. Baik. Mic nomor 10 dulu Ibu ya. Dari Palu. Silahkan. Yang lain saya mohon kesabarannya ya. Kita hormati tamu dari Palu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitrianti Pak Ustadz. Saya berasal dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kesempatannya. Pertama-tama saya menyampaikan titipan salam dari teman pengajian perwakilan Kota Palu untuk Al Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Pak Ustadz, saya minta doanya untuk Bapak Ketua Perwakilan Ngaji Kota Palu yang sedang dirawat di rumah sakit sekarang. Mohon doanya supaya beliau lekas sehat. Ya, mari kita doakan. Allahumma shfihi, Allahumma shfihi, Allahumma shfihi. Pertanyaannya sekarang Pak Ustadz begini. Pas atahiyat itu imam belum mengacungkan tangan. Ini pertanyaan tentang sholat Pak Ustadz. Ya. Atahiyat itu kan imamnya belum mengacungkan jari telunjuknya, tapi makmumnya ini sudah mengacungkan jari telunjuknya. Ya. Itu yang jadi pertanyaan itu, kita sebagai makmum ini mendahului imam atau tidak? Ya. Nah, terus pertanyaan kedua, begini Pak Ustadz. Saya bidan desa, saya bertugas di desa sangat terpencil yang mayoritas masyarakatnya Nasrani. Ya. Masih timbul keraguan 2 tahun selama ini bertugas di sana seperti ini. Saya menolong persalinan, tetapi saya diberi imbalan seekor babi. Terus saya tidak menerimanya, tetapi saya sampaikan kepada pihak pasien, tolong babinya dijual saja. Setelah itu uangnya nanti dipakai melunasi biaya persalinan. Itu yang menjadi pertanyaan, apakah uang itu haram atau tidak? Nah, terus yang terakhir Pak Ustadz, saya minta doanya untuk saya sendiri karena sudah setahun ini saya sakit. Mohon doanya Pak Ustadz, semoga saya bisa istiqomah dengan ketetapan saya. Jadi setahun ini memang saya sudah tidak putus obat. Tiap bulan saya rutin berobat. Saya minta supaya saya diberi keistiqomahan sama Allah dengan ketetapan yang ada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya, entah itu baik atau buruk. Minta doanya kepada Al Ustadz. Semoga saya diberi keistiqomahan. Terima kasih, cukup sekian Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan dari Purbalingga tadi ya. Jadi rupanya saudara ini kurang paham. Ya, yang diharamkan itu darah yang mengalir ketika
Disembelih, apa kamu disembelih? Nah, yang kedua itu maksudnya binatang sembelian. Wong kamu bukan binatang dan tidak akan disembelih. Ya. Jadi kalau kamu menyembelih binatang, ya, darah yang mengalir ketika disembelih itu haram. Sedang darah yang tidak mengalir, yang masih tinggal bersama limpa, bersama hati, walaupun sapi disembelih, dah keluar tadi disembelih, tapi darah-darah yang masih bercampur dengan daging, bercampur dengan apa itu limpa, hati kan masih ada itu. Apa dikira bersih? Masih ada darah-darah yang tertinggal di situ, bercak-bercak darah itu, walaupun wujudnya darah nempel di daging-daging tadi, itu tidak haram, ya, karena itu tidak mengalir. Yang mengalir tadi saja yang haram. Ini jangan diputar balik ya. Coba kita menerangkan yang ini dulu ada pertanyaan itu di dalam pertemuan dianggap tokoh-tokoh, nah, suguhannya saren, ya. Kemudian yang ikut pertemuan tanya, ya Pak Kiai, lah kok suguhannya kok saren itu kan haram. Nah dia tadi menerangkan itu tidak, yang haram itu darah yang mengalir. Ini kan sudah tidak mengalir gitu loh. Nah itu memutar balik. Jadi kalau saudara tadi ya, kalau saudara tadi keluar darah gusinya, ya kalau tempat di sini masa mau diludahkan, ditelan, enggak apa-apa. Lah kalau puasa batal enggak? Tidak. Ya, walaupun keluar darah ini, ya darah gusinya keluar, ditelan tidak batal. Lah, kecuali kalau itu yang kamu telan darah yang keluar dari gusi saya. Itu. Misalnya kamu sahurnya tadi rodok kekebaan poso, kemudian glegen kan sering ada makanan yang keluar lagi tuh, itu ditelan lagi halal nggak? Halal, ya glegen metu sak sendok, ya itu ditelan lagi tidak batal. Yang batal itu kalau makan dari luar dimasukkan ke mulut, itu metu kan jeruk kok masuk lagi, tidak batal itu. Maka ke darah ditelan lagi tidak membatalkan puasa, dan itu tidak haram. Itu tidak yang dimaksud damam masfuhan. Yang dimaksud darah yang mengalir bukan darah itu tadi. Paham ya? Itu yang dimaksud. Ya. Kemudian dari Palu. Ya, imam belum mengacungkan jari, makmumnya sudah mengacungkan jari at-tahiyat itu termasuk mendahului apa tidak? Tidak, wong imamnya tidak ngacungkan, ngacungnya nanti kalau sudah membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah baru begitu kan. Sampai hari ini saya cari dalil mengacungkan jari ketika membaca syahadat itu belum saya temukan. Yang ada itu begitu membaca tahiyat langsung menjulurkan jari telunjuknya gitu loh. Nah maka itu tidak termasuk mendahului imam, mau imamnya nanti kok. Nah maka itulah tidak termasuk mendahului itu. Ya memang yang harusnya begitu tahiyat langsung menjulurkan jari telunjuknya. Ya kemudian ibu tadi dikasih bayaran babi. Ya, mestinya tidak diterima. Ya. Saya tidak menerima, tapi saya berikan pasien. Barang yang haram tidak boleh diberikan orang lain, apalagi diajani. Ya, babine PN kamu jual saja. Nah, barang yang haram tidak boleh juga dijual, diberikan tidak boleh, dijual tidak boleh. Ya. Nah, mestinya Bu tadi kalau diberi babi, maaf, saya orang Islam, babi itu haram, maka saya tidak mau diberi babi. Ya, diberi uang aja lah. Nanti kalau uangnya hasil jual babi, terserah. Saya tidak mau menerima babi. Kalau menerima uangmu hasil jual babi tidak masalah. Tapi saya menerima uang, bukan menerima babi. Ya.
Lah kalau yang orang Islam menjual babi haram. Tapi kalau orang kafir jual babi haram nggak? Orang kafir nggak ada hitungan. Gitu. Haram halal itu hukum Islam. Hukum Islam itu untuk orang Islam. Ya. Lah dia membayar saya dengan uang babi. Orang mau membayar kamu saja, memang dia ternak babi untuk kebutuhannya, ekonominya dia. Nanti mau beli beras ya jual babi, malah nanti uang dari itu orang Islam mangan nanti. Nah, maka itulah bagi dia tidak ada halal haram bagi kafir. Nah, perkara kamu menjual babi, memang kekayaanmu itu, ya, kamu membayar saya tidak mau babi, mau saya uang. Nah, itu kan. Jadi kalau jual babi terus di kayak pasien suruh jual, gue obat rumah sakit, tidak boleh itu, barang haram. Karena yang menjual dia, kalau menjual orang kafir dia tidak ada hukum. Hukum itu untuk Islam, hukum Islam itu untuk orang Islam. Ya, mudah-mudahan ibu ini diberi kesehatan semuanya, ya, sehingga bisa istiqomah di jalan Allah untuk memanfaatkan sehat semaksimal.